Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fitriani dari Prodi S1 Teknologi Pangan dengan NIM 1205 242 0060. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan mempresentasikan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat dari kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang terdapat pada isi ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi yang pertama, bahasa nasional sebagai lambang kebanggaan nasional, yang memiliki arti bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua, bahasa nasional sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, yang memiliki arti bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Fungsi yang ketiga, bahasa nasional sebagai bahasa alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, yang memiliki arti bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi yang keempat, bahasa nasional sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, yang memiliki arti bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, dan golongan. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang kedua, bahasa negara sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Fungsi yang ketiga, bahasa nasional sebagai bahasa resmi dalam perhubungan nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintah, yang memiliki arti bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi yang keempat, bahasa nasional sebagai bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang memiliki arti bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional, sehingga tercipta satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukan kedaerahan. Jadi kesimpulannya dari presentasi yang telah saya sampaikan, bahasa Indonesia jika dilihat dari kedudukannya
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, yang memiliki berbagai fungsi. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Cukup itu saja materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Syukron, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.